SKMS STFT MFIS. Pak Maximus udah ada, Ya, Pak? selamat sore Pak Laode. Ya, selamat sore, Pak. Apakah suara saya jelas terdengar? Kedengaran, Pak? Ya, boleh izin saya share. Ya, boleh, Pak. Sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari beliau, Pak Maximus. Nama lengkap, Dr. Maximus Bisa Ladopurap, SKMS STFT MFIS, tempat dan tanggal lahir, Lembata Flores, 29 April 1971, jabatannya lektor, pendidikannya S3, doktor olahraga, hobi entertaining and traveling, pekerjaan dosen tetap UKI Jakarta 1997 sampai sekarang, dosen tidak tetap Universitas Esa Unggul Jakarta 2012 sampai 2018, RSU UKI 1997 sampai 2013, praktik mandiri, klinik Visio Depok 2006 sampai sekarang, klinik SHC UKI 2021 sampai sekarang, asesor dan auditor akreditasi internal 2009 sampai sekarang, Lembaga Penjaminan Mutu UKI, wakil direktur 1 bidang akademik Akvis UKI 2009 sampai 2013, Dekan Fakultas Vokasi UKI 2018 sampai 2022, 2022 sampai 2026. Untuk organisasinya sendiri, pertama beliau merupakan pendiri dan pengurus Asosiasi Profesi Dosen Vokasi Indonesia, APDOVI 2020 sampai 2023, 2023 sampai 2026. Ketua Umum Yayasan Soganaran Lewotanah Sonata Jakarta dari tahun 2013 sampai 2023, Ketua Komisi Sertifikasi dan Kompetensi Kolegium Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) dari tahun 2016 sampai 2021, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi Indonesia (APTIFI) dari tahun 2013 sampai 2017, Wakil Sekjen Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi Indonesia (APTIFI) 2009 sampai 2013, 2009 sampai 2013, pengurus IFI Pusat bidang pendidikan berkelanjutan dari tahun 2012 sampai 2016, pembuat soal dan reviewer soal uji kompetensi fisioterapi Indonesia dari tahun 2012 sampai sekarang. Untuk penghargaannya, Item Development bagi tenaga pendidik Kemenkes RI tahun 2013, narasumber sebagai seminar, workshop, pelatihan, dan kegiatan PKM tingkat lokal, nasional, dan maupun tingkat internasional. Untuk penelitian dan publikasinya, publikasi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi indeks Scopus. Itulah dari CV beliau. Untuk mengefisienkan waktu kepada Bapak Maximus Bisa, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu pengurus PIKTI yang saya hormati. Terima kasih untuk kepercayaannya bisa ketemu lagi setelah beberapa kali juga sempat ketemu kita dalam webinar yang sama dengan topik yang berbeda tentunya. Kemudian salam hormat dan salam kenal buat Dr. Nia. Terima kasih saya bisa ya sama-sama dokter di sini untuk bisa berbagi. Terima kasih dokter. Saya sering mendengar nama cuman belum pernah baku dapat, belum pernah ketemu. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Ya. Bapak Ibu peserta webinar PIKTI yang saya hormati, yang ingin saya berbagi pada kesempatan sore hari ini adalah terkait tema yang disampaikan oleh panitia tentang bagaimana recovery dan rehabilitasi pada pasca injury, khususnya olahraga, sehingga atlet itu bisa kembali
bertanding dan memperoleh prestasi yang bagus tentunya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sharing adalah pertama tentang ya bagaimana kita harus kenal dulu sport injury itu seperti apa, kemudian klasifikasinya bagaimana, terus bagaimana kita juga harus bisa memahami paling tidak Bapak Ibu bagaimana proses penyembuhan cedera itu sendiri, wound healing proses. Kemudian karena bidang saya, profesi kompetensi saya adalah fisioterapi, maka saya berbicara dari aspek fisioterapi. Kebetulan di kami juga ada namanya sport physio. Ya, jadi prinsip fisioterapi pada cedera olahraga, pasca cedera olahraga tentunya, dan bagaimana prinsip-prinsip umum terkait recovery dan rehabilitasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita tahu kenapa olahraga ini merupakan salah satu duta, ya, salah satu hal yang bisa mengharumkan nama bangsa di dunia, di kancah internasional termasuk Indonesia. Ini dipayungi oleh dasar atau Undang-Undang Olahraga Nomor 11 Tahun 2022 yang membagi ruang lingkup olahraga itu atas olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, termasuk di dalamnya olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Nah, yang kita akan sharing atau berdiskusi pada kesempatan ini mungkin lebih pada olahraga prestasi, atlet misalnya ya, atau Bapak Ibu yang mungkin senang berolahraga sebagai orang atau penggiat olahraga, pencinta dunia olahraga, gerakan-gerakan aktivitas fisik yang melibatkan peran dari seluruh anggota tubuh sering kali terjadi problem. Baik, kita lanjut. Sebenarnya cedera olahraga itu bisa terjadi karena memang tubuh sendiri tidak siap atau belum siap menerima beban yang melebihi kapasitasnya. Kemudian di dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut tidak memperhatikan secara baik bagaimana pola gerak dan karakteristik dari cabur itu sendiri, terutama karakteristik terkait biomekanik, kinesiologi di dalam melakukan gerakan-gerakan tertentu. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada era saat ini 4.0 dan akan segera berlalu dan kita menuju ke 5.0, maka tentu terjadi pergeseran. Kita tahu bahwa di dunia sana, di dunia barat sana itu selama ini ada profesi-profesi tertentu yang cukup sangat luar biasa, namun karena adanya perkembangan disrupsi ini, teknologi ini, maka akan bergeser. Ya, akan bergeser. Adanya big data dan lain sebagainya, akhirnya teknologi robotik yang ada bisa menggantikan fungsi daripada manusia itu sendiri di dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan olahraga itu sendiri. Nah, di dalam hal ini kita tentunya harus memperhatikan juga bahwa setiap manusia itu sudah didesain oleh Sang Pencipta bahwa pada usia-usia tertentu itu akan mengalami yang namanya proses degenerasi. Kita tahu bahwa ada teori yang terkenal, teori one person ruler, dikatakan bahwa manusia itu setelah 40 tahun itu akan mengalami seluruh fungsi yang ada di dalam tubuhnya, baik tulang, otot, sendi, dan lain sebagainya, organ dalam, itu sebesar 1% setiap tahun seperti pada saat usia 30.
Nah, di antara usia 30 sampai 40 tahun ini ada namanya fase laten. Nah, disinilah kita harus hati-hati sehingga kita paling tidak bisa menghambat proses itu. Karena ini adalah proses fisiologis, proses yang alamiah yang memang tidak bisa dihindari, tapi paling tidak kita bisa menghambatnya. Nah, demikian juga pada dunia olahraga, terutama para atlet itu bahwa dikatakan golden period seorang atlet itu antara usia 16 sampai 30 tahun. Di atas usia itu pasti akan mengalami penurunan. Maka usia 16-30 tahun ini bagaimana sehingga seorang atlet itu bisa mencapai peak performance dan tentunya bisa mengukur prestasi yang membanggakan, yang bisa mengharumkan nama baik klubnya atau bangsa dan negara. Kemudian tentu kalau kita bicara masalah sport, khususnya sport injury, maka di situ berperan tentunya sport medicine, ya. Kemudian sport science, sport technology. Ini penting Bapak Ibu, walaupun kita seorang awam, kita harus tahu sehingga paling tidak di dalam melakukan kegiatan olahraga ada hal-hal yang perlu kita waspadai, kita perhatikan. Nah, di era-era 4.0 dan 5.0 ini banyak profesi yang tergerus karena perubahan ini. Namun saya bisa menyampaikan di sini Bapak Ibu bahwa profesi-profesi yang terkait dengan human touch, misalnya di dalam hal menangani sport injury ini menurut pemahaman saya itu masih bisa eksis. Kenapa? Karena cedera olahraga itu bersifat sangat spesifik dan individual. Kemudian patologi, kondisi yang dialami oleh setiap individu yang melakukan olahraga yang menyebabkan cedera itu juga setiap hari berubah. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, sampai pada seorang atlet itu kembali menjadi kembali ke aktivitas olahraganya seperti semula. Nah, dan yang paling mendasar di sini adalah adanya, kalau manusia tidak bisa digantikan pada profesi tertentu ini karena adanya feel, ada rasa bagaimana melakukan gerakan-gerakan, bagaimana melakukan touch pada kondisi-kondisi pasca cedera. Nah, itu dibutuhkan feel, rasa, dan sebagainya. Untuk itulah salah satu yang terlibat di dalam menangani atlet atau siapapun pasca injury, sport injury ini, mulai dari dia mengalami cedera, kemudian ada masa recovery sampai masa rehabilitasi, dan kembali bisa return to sport lagi, itu penting kita ketahui bersama. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bahwa seorang olahragawan tentu memiliki kemampuan biomotor. Bompa mengatakan bahwa ada 5 bagian utama biomotor abilities yang harus dimiliki oleh seorang atlet. Ada strength, ada speed, ada endurance, ada flexibility, ada coordination. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam kita mengkaji komponen fisik, komponen physical function, tentu berbagai aspek yang akan bekerja secara proporsional untuk mendukung suatu fungsi di dalam melakukan gerakan, apapun gerakan itu, apapun cabang olahraganya. Misalnya bagaimana performa daripada otot, bagaimana kemampuan kardiovaskulopulmonal, daya tahannya untuk mensuplai nutrisi oksigen pada otot selama melakukan aktivitas olahraga. Kemudian bagaimana
agility-nya, flexibility-nya, bagaimana kemampuan koordinasi neuromuskular kontrolnya, bagaimana kemampuan stability-nya, keseimbangannya, dan bagaimana ya stabilisasi dan keseimbangan terutama dalam hal postur. Karena kita tahu bahwa setiap kali kita melakukan gerakan apapun, baik secara aktif maupun pasif, diawali dan diakhiri pada postur atau sikap tubuh tertentu. Apakah posisi duduk, berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa cukup buku Bompa ini, Bompa dan Busil ini, mereka mengatakan bahwa untuk seorang atlet itu wajib hukumnya memiliki 5 unsur ini. Ya. Ada strength, endurance, speed, koordinasi, dan flexibility. Di luar skill yang ada, yang dimiliki, sehingga atlet itu bisa mencapai peak performance yang tentunya dapat mengukir prestasi yang membanggakan. Nah, kita masuk pada cedera olahraga. Di dalam mengkaji tentang cedera olahraga, maka perlu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama, aspek biomekanik. Bagaimana pada gerakan-gerakan atau cabang olahraga tertentu ada gerakan-gerakan dominan, ada gerakan-gerakan yang spesifik. Misalnya, seorang pemain sepak bola, gerakan yang dominan adalah gerakan pada tungkai, anggota gerak bawah. Kemudian spesifiknya adalah apa? Gerakan-gerakan menendang, gerakan-gerakan meluruskan lutut. Nah, sehingga ini kalau tidak diperhatikan dengan baik, dikaji dengan benar, maka bisa menimbulkan cedera pada daerah lutut, ankle, dan lain sebagainya. Lalu ada kinesiologi terapan, ya, gerakan-gerakan yang efektif, efisien, dan aman di dalam melakukan aktivitas olahraga. Kita tahu bahwa ada kerja-kerja otot berperan sebagai stabilisator dan mobilisator dalam melakukan suatu aktivitas atau gerakan. Secara teori dikatakan bahwa otot-otot stabilisator itu bekerja lebih awal, jauh lebih awal sebelum otot-otot mobilisator itu bekerja. 1/50 sampai 100 milisekund sebelum. Nah, hal ini bisa hanya terbaca di dalam elektromiografi. Nah, sehingga untuk menghasilkan sebuah gerakan yang akurat, tingkat akurasinya tinggi, maka tentu otot-otot core, otot-otot stabilisator itu perlu kita stimulasi sebelum otot-otot mobilisator itu kita tambah kekuatan, daya ledaknya, powernya, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa otot-otot stabilisator itu penting sekali, Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana jenis atau cabang olahraga yang kita hadapi, kita ikutkan, dan jenis cedera olahraga. Saya lanjutkan. Secara definisi dikatakan bahwa cedera atau injury itu adalah suatu keadaan terjadinya kerusakan pada jaringan tubuh. Baik pada tulang, persendian, maupun jaringan-jaringan lunak seperti otot, tendon, ligamen, bursa, pembuluh, saraf, dan bahkan kulit. Nah, penyebabnya berbagai macam, Bapak Ibu sekalian. Bisa karena trauma langsung, bisa tidak langsung, bisa juga karena repetitive injury, trauma berulang. Karena pemakaian yang terus-menerus, sudah terus-menerus, pembebanan yang terus-menerus, ditambah lagi dengan posisi yang tidak benar, tidak dikaji secara baik. Nah, dengan demikian maka telah disepakati bahwa cedera yang disebabkan oleh aktivitas olahraga itu disebut sebagai cedera olahraga. Nah, saya bisa sampaikan juga klasifikasinya ada pada jaringan lunak, soft tissue injuries, ataupun pada jaringan keras. Berbagai kondisi di lapangan kita hadapi, misalnya strain, ada sprain, atau ada atlet atau misalnya pemain sepak bola tahu-tahu kok
jatuh atau berhenti karena terjadi kram pada betis dan lain sebagainya. Ada tendinitis misalnya, ada kontusio, memar, berbenturan dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan twisting, gerakan-gerakan memutar tertentu bisa menyebabkan sprain misalnya pada ligamen daerah ankle maupun daerah-daerah lutut. Juga cedera pada jaringan keras, hard tissue injuries. Misalnya karena patah tulang, ada dislokasi pada sendi, pada tulang belakang, jatuh dengan posisi tertentu, akhirnya terjadi fraktur pada tulang belakang. Kemudian cedera kepala, baik kontusio maupun komosio cerebri. Ini tentu memiliki dampak terhadap atlet berbeda-beda berat ringannya. Di sini juga ada beberapa jenis cedera jaringan lunak, ada ligamen. Kita kenal dengan sprain. Jadi kalau orang mengalami sprain, ini pasti ligamennya yang kena, ligamen pengikat sendi misalnya, atau ruptur, robek, baik bersifat parsial maupun komplit. Atau ototnya strain, dia mengulur berlebihan, melampaui kapasitasnya. Kemudian pada saraf, pada pembuluh darah, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika terjadi cedera, maka ada yang kita sebut dengan wound healing process, bahwa begitu timbul cedera, maka akan terjadi kerusakan jaringan, terjadi perdarahan pada 20-30 menit pertama. Nah, di sini zat-zat algogen, zat fibrin akan keluar untuk menutupi luka, menutupi atau memberhentikan perdarahan. Lalu mulai masuk pada fase selanjutnya, itu fase inflamasi primer, inflamasi neurogenik dengan gejala radang. Fase inflamasi itu sekitar 24 sampai 36 jam setelah kejadian. Lalu muncul lagi ada fase proliferasi, ada produksi, ada remodeling. Nah, bagaimana sehingga pada fase-fase ini penanganannya berbagai disiplin ilmu yang bisa berkolaborasi untuk bisa menangani seorang atlet ini penting. Baik dari aspek medis, sport medicine, baik dari aspek nutrisi, baik dari aspek kepelatihan, baik dari aspek fisioterapinya, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan pada saatnya atlet itu bisa kembali ke olahraga dengan cepat dan dapat mengukir prestasi. Kembali lagi prestasi ujungnya di situ. Nah, ini sekedar pengetahuan aja Bapak Ibu bahwa memang pada saat terjadi cedera maka ada proses patologi yang terjadi. Timbul kerusakan jaringan, pasti ada nyeri, ada pain. Nyeri itu sebenarnya, atau pain, rasa sakit itu sebenarnya adalah hal yang wajar, normal. Tadi Dokter Nia juga sudah sampaikan, itu adalah alarm. Tubuh ini sebenarnya mau menyampaikan, hati-hati loh, ini saya ada rasa sakit. Jadi reaksi normal sebenarnya dari tubuh. Demikian juga nanti kita sampai pada reaksi radang, inflamasi juga sebenarnya masih fase normal. Bapak Ibu hadirin bayangkan, jika tubuh kita ini tidak timbul reaksi inflamasi radang, maka boleh saja kita ini ibarat, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa saya, ibarat kita ini adalah mayat hidup. Kita berjalan dengan bau busuk karena tidak ada proses itu. Kalau kita kaji secara dalam, maka proses inflamasi itu adalah bagaimana supaya tubuh itu melakukan secara spontan dia untuk bisa melakukan yang endingnya adalah proses reparasi jaringan. Ada peran-peran misalnya fagositosis untuk memakan sel-sel yang rusak lalu menggantikannya dengan sel-sel baru. Nah, bayangkan kalau hal-hal ini tidak terjadi. Waduh. Kita bisa seperti bau busuk. Nah,
Kemudian fase pemulihan ya, ada proliferasi 3-4 hari, kemudian ada fase produksi 4 hari sampai 3 minggu. Kemudian pada fase ini nyeri regang dan ketegangan atau kontraktur jaringan lunak itu muncul. Kemudian ada remodeling 3 minggu sampai 3 bulan. Bapak Ibu sekalian, ini pun saya lanjutkan saja karena ini hampir sama, mirip-mirip. Nah, ketika fase cedera terjadi, maka ada fase-fase yang kita bisa lihat di sini bahwa inisial akut itu diperkirakan antara 3 hari cedera. Ya. Gambaran klinisnya apa yang kita lihat? Ada bengkak, ada nyeri tekan, ada nyeri gerak, digerakin pasti sakit. Makanya cenderung atlet atau siapapun mengalami ini mengambil posisi-posisi yang nyaman, yang enak. Namun jangan lupa Bapak Ibu, posisi-posisi nyaman yang ini kadang-kadang membahayakan dalam arti berakibat yang tidak bagus pada jaringan. Karena masa-masa imobilisasi yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, maka akan berakibat belakangan lain. Nah, lukanya misalnya, lukanya sembuh, nyerinya hilang, tetapi nanti apa yang terjadi? Ada hal-hal yang lain terjadi. Misalnya pola jalannya jadi tidak benar karena posisi selama nyeri dia posisinya yang tidak benar, gitu ya. Jalannya jadi pincang dan lain sebagainya. Jadi harus kita ajarin lagi pola jalan yang benar. Bagaimana lari, misalnya seorang atlet pelari dan lain sebagainya. Kemudian fase yang berikut respon inflamasi itu antara hari pertama sampai 6. Di sini masih ada bengkak, nyeri gerak masih ada, nyeri tekan, dan kalau kita raba, kita palpasi, itu hangat. Kemudian ada fase fibroblastic repair. Ini hari keempat sampai 10. Masih ada nyeri tekan, nyeri gerak, dan bengkak masih ada. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah maturation remodeling. Ini lebih dari 7 hari. Ini sudah, kalau tidak dilakukan dengan baik selama masa-masa sebelumnya, maka bisa timbul gangguan gerak dan fungsi. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang sering kita lihat di masyarakat ya, bahkan di dunia olahraga itu sering terjadi strain, sprain. Ya. Nah ini perlu kita pahami bahwa kalau sprain itu berarti ligamennya. Apa itu ligamen? Ligamen itu jaringan ikat yang mengikat sendi supaya sendinya itu tidak plebit, tidak keplek-keplek, ya. Stabil, supaya stabil. Nah, kenapa terjadi? Karena bisa terjadi penguluran berlebihan. Kalau strain itu berarti pada otot, ya, pada muskulotendinogen. Sama-sama penguluran berlebihan, cuman satu pada ligamen, satu pada otot. Nah, lalu kita lihat derajatnya. Kalau derajat 1 itu pada sprain maupun ligamen itu hanya overstretch saja, hanya berlebihan saja pengulurannya. Sedangkan kalau derajat 2 sudah ada kerobekan sebagian dari serabutnya. Nah, derajat ketiga kerobekan total. Di sini perlu tindakan-tindakan operatif. Ya. Nah, demikian juga masa pemulihan recovery-nya berbeda. Ya. Derajat 1 dan 2 rata-rata 2-6 minggu. Derajat 3 bisa sampai 8-10 minggu. Nah, saya kembali ke bidang saya, yaitu fisioterapi. Tadi pemahaman-pemahaman umum yang harus kita ketahui. Nah, sekarang saya melihat dari aspek fisioterapi. Prinsip fisioterapi pada cedera olahraga. Yang pertama, ketika kita misalnya melihat atau menjadi tim medis, katakan begitu, fisioterapis dalam sebuah kompetisi, apapun itu olahraganya, maka kita harus tahu betul apa yang disebut dengan on-field assessment. Bagaimana kita melakukan assessment di lapangan secara cepat, namun tepat, sehingga cepat mengambil keputusan apakah atlet ini stop bertanding ataukah tetap melanjutkan pertandingan. Nah, untuk itu perlu kemampuan analisis gerak daripada olahraga tersebut.
Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang tim ini kita harus memperhatikan setiap kali atlet itu bergerak ke sana kemari, kita harus perhatikan. Karena kejadian trauma atau cedera itu perlu kita analisa. Gerakan yang mana atau posisi yang mana. Ketika pada saat apa dia jumping kah, pada saat dia di tackle kah, pada saat dia berlari kah, itu akan berbeda. Akibatnya dan gangguannya pada unsur yang mana itu kita harus paham. Makanya harus kita perhatikan betul. Sehingga memudahkan kita ketika kita melakukan on-field assessment, itu cepat dan tepat mengambil langkah. Nah, ada berupa singkatan namanya TOTAPS. TOTAPS. T yang pertama talk, O observasi, T touch, A active movement, P passive movement, dan S skill test. Apa kita lihat di sini? Talk artinya apa? Atlet kita ajak bicara dengan pertanyaan-pertanyaan yang berjenjang untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran atlet. Nah, kalau dia sadar, oke, kita lanjut, kita observasi. Kita observasi secara general. Kita lakukan untuk melihat tanda-tanda apakah ada yang bisa mengancam kehidupannya. Seperti gangguan pernapasan, jantung, perdarahan, dan lain sebagainya. Masih terkontrol enggak? Kita juga bisa melihat adanya cedera yang membutuhkan penanganan secara cepat. Kemudian T yang berikut adalah touch. Kita harus mampu untuk melakukan palpasi, meraba pada bagian yang cedera untuk mendapatkan bagian cedera yang pasti. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita harus amati betul pergerakan atlet itu, kemana dia. Pada saat kejadian itu dia pada posisi apa. Sehingga kita bisa melihat juga gejala pada jaringan lunak, ya, apakah ada bengkak, apakah ada perubahan temperatur, dan lain sebagainya. Palpasi ini juga bisa menuntun kita kepada seberapa besar jaringan yang mengalami kerusakan, sehingga atlet bisa terus atau berhenti bertanding. Yang berikut dengan melakukan gerakan aktif. Nah, atlet kita minta untuk melakukan gerakan aktif pada bagian yang cedera, untuk melihat bagaimana limitasi yang terjadi dan kualitas gerakannya. Ya. Lingkup gerak sendinya yang terjadi. Dan bagaimana kualitas gerakannya. Apakah ada gerakan-gerakan kompensasi? Gitu. Kemudian ada passive movement. Bila mampu melakukan sampai full range of motion, maka kita juga bisa lakukan tes pasif untuk mengetahui adanya laksiti atau instabilitas daripada ligamen yang fungsinya sebagai penguat atau pengkokoh daripada sendi. Dan yang terakhir S adalah skill test. Ini memang tes yang tersulit yang harus kita lakukan pada atlet dengan melakukan gerakan-gerakan pada olahraganya, olahraga yang terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi sport injury, maka ada treatment. Tadi juga disampaikan oleh Dr. Nia, ya, ada beberapa. Nah, ada perkembangannya. Pertama mulai dari ICE. ICE, I itu artinya imobilisasi. Diistirahatkan. C itu kompres. Kompres. Kompres S. E elevasi. Ditinggikan dari jantung untuk memudahkan kerja daripada vena, pembuluh balik. Lalu berkembang lagi menjadi rise. R itu rest. Kemudian I itu ice. Kemudian C itu compression dengan pembebatan, pembalutan elastis bendis, yaitu tetap elevasi. Nah, ini sampai pada saat ini, jadi dari ice, rise, riser, price, kemudian pricer, police, bahkan dan sampai saat ini ada jurnal tahun 2019 itu sudah mulai muncul peace and love. Peace and love. Bapak Ibu sekalian, nah kita lihat di sini untuk penanganan cedera olahraga fase akut itu bahwa yang sering digunakan itu pricer, jadi diproteksi
P itu proteksi, kita berikan pelindung pada anggota gerak atau tubuh yang bagian mengalami cedera, bisa dengan decker atau soft cast, bahkan brace. Kemudian R-nya kita istirahatkan pada jaringan yang cedera itu, kita istirahatkan dalam waktu tertentu agar bisa mendapat kesempatan penyembuhan. Nah, di dalam rest atau imobilisasi ini dapat diberikan dengan elastis bandage ya. Kemudian bisa juga dengan kinesiotapping atau neuromuscular tapping. Kemudian ice, kita kasih kompres es ya. Nah, ingat Bapak Ibu, kompres es jangan sampai lama-lama pada bagian yang cedera itu karena kalau lama-lama bisa bukan menjadi vasokonstriksi tapi malah jadi vasodilatasi, bahkan bisa menyebabkan ice burn, dan harus interval yang tujuannya antara lain bisa untuk mengurangi rasa sakit ya, sebagai painkiller juga es ini. Lalu C-nya itu compression, kita memberikan kompresi, tekanan yang merata. Misalnya dengan elastis bandage ya, pada daerah-daerah yang bengkak itu kita berikan elastis bandage atau kita berikan decker, misalnya pada knee decker atau ankle decker. Lalu elevasi kita naikkan dari anggota tubuh yang sakit cedera itu 15 sampai 30 derajat dari jantung untuk membantu pengembalian darah ke jantung, venous return kita ucapkan untuk darah kembali ke jantung dengan lancar. Kemudian R-nya itu referral. Segera kita rujuk ke dokter atau fisioterapis apabila mencurigai cedera termasuk kategori berat untuk segera mendapatkan pertolongan. Nah, ini Polais Bapak Ibu. Nah, Polais ini juga digunakan biasanya pada atlet-atlet. Kita lihat kalau memang dia masih bisa bertanding, maka kita harus berikan namanya optimal loading pada daerah yang cedera. Dengan apa? Misalnya kita kasih tapping. Kita kasih tapping, misalnya pita rekat yang warna ada yang merah, biru. Nah, itu untuk supaya memberikan beban yang sedikit pada daerah yang cedera. Kalau memang tingkat cederanya tidak parah, masih kita pertimbangkan bahwa dia masih ikut melanjutkan pertandingan, tapi kita kasih dengan tapping tadi. Kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa Blaise Dubois dan Jean Francois ini pada mereka menulis di British Journal Sport Medicine, itu mereka menyampaikan apa yang namanya dengan peace and love. Nah, di sini peace artinya P yang pertama itu protect. Ya, bahwa kita membatasi gerakan pada daerah yang cedera selama 1 hingga 3 hari untuk meminimalkan perdarahan, mencegah pergangan berlebihan pada otot, serabut otot yang terluka, untuk mengurangi resiko memperburuk cedera lagi. Itu P. Nah, PIS ini dilakukan langsung pada 24 sampai 72 jam pertama pada cedera jaringan lunak. Nah, yang kedua elevate, sama pemahamannya sama tadi, kita untuk membantu venous return. Kemudian A, avoid anti-inflammatory modalities, artinya bahwa kita tahu memang proses inflamasi itu penting. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa penting. Dengan menghambat proses tersebut menggunakan modalitas farmakologis tidak dianjurkan Bapak Ibu. Karena apa? Dapat mengganggu penyembuhan jaringan. Bahkan di sini direkomendasikan untuk tidak menggunakan namanya krioterapi. Tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Mia ya. Nah, makanya paling aman yang mudah murah meriah, kasih es Bapak Ibu sekalian. Kasih es, tapi hati-hati dengan aturan yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian
C kompres sama, ya, kita kasih tekanan dari eksternal untuk menggunakan bisa tapping, bisa elastis perban, juga bisa benda-benda elastis lain. Kemudian educate, ya, kita memberikan edukasi untuk bisa pasien tentang bagaimana kita melakukan pendekatan dengan intervensi, ya, baik apakah secara aktif kita bisa memberikan modalitas terapi, manual terapi yang bisa diberikan pada saat awal cedera. Jadi kita edukasi yang kira-kira bisa dilakukan oleh atlet sendiri itu seperti apa, ya. Dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa 24-72 jam pertama ini. Nah, kemudian yang berikut adalah load, optimism, vascularization, dan exercise. Nah, ini diberikan sehari setelah program PIS. Jadi 24-72 jam setelah begitu hari keempatnya, ya, kita berikan namanya PIS. Love. L artinya apa? Kita memberikan beban yang optimal tanpa memperburuk nyeri. Kita dapat melakukan dan meningkatkan perbaikan remodeling dan membangun toleransi jaringan otot melalui mekanotransduksi. Jadi kita memberikan pembebanan yang sesuai dengan kemampuan otot secara bertahap. Jadi kita berikan sistemnya adalah progressive resistant exercise, beban bertahap. Lalu optimism, kita harus memberikan optimis kepada para atlet, tapi juga kita harus realistis untuk mendapatkan hasil recovery yang optimal. Tentunya didasari dengan kajian-kajian ilmiah dan praktik-praktik yang terbukti selama ini. Lalu vaskularisasinya, ya, aktivitas fisik kardiovaskular ini, khususnya latihan-latihan kardio, bisa dilakukan untuk perbaikan fungsi kardiovaskular, supaya meningkatkan penyembuhan jaringan dengan meningkatnya vaskularisasi ke lokasi cedera, nutrisi, oksigen, antibodi, dan lain sebagainya, maka nyeri bisa cepat berkurang sehingga pemulihan jaringan lebih cepat. Dan yang terakhir, love exercise. Itu sebenarnya cedera ini kita harus membuat cedera itu kan membuat kita untuk tidak mau bergerak. Itu pasti. Tetapi jangan sampai selama tidak bergerak ini pun dalam posisi diam. Harus kita melakukan apa yang namanya upaya-upaya misalnya statik atau isometrik kontraksi untuk tetap menjaga atau memelihara kekuatan otot, kemudian proprioseptif, sendi, dan lain sebagainya. Sehingga walaupun pada masa imobilisasi, masa akut, yang perlu istirahat, namun upaya-upaya untuk melakukan kontraksi-kontraksi otot secara statik, isometrik itu tetap dilakukan. Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana kontraindikasinya kalau kita mengalami cedera olahraga? Nah, fase akut ini tidak boleh kita berikan panas. Tadi juga sudah disinggung, ya. Nah, tidak boleh berikan panas karena akan menambah bengkak karena terjadi vasodilatasi. Sehingga proses penyembuhan akan menjadi lamban. Lalu tidak boleh dikasih alkohol karena bisa meningkatkan pembengkakan. Lalu tidak boleh kita bergerak, running, exercise. Jadi harm itu heat, alkohol, R itu running atau exercise, kemudian M itu massage.
Tidak boleh diberikan masas Bapak Ibu pada fase akut karena bisa merusak jaringan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana recovery dan rehabilitasi pasca cedera olahraga? Di sini saya mencoba melihatnya dari aspek fase terapinya. Fase 1 itu sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana mengontrol inflamasi atau ödem dan manajemen nyeri. Nah, ini bisa diberikan kalau dari fisioterapi, maka kita bisa berikan namanya tadi pressure tadi, termasuk di dalamnya ada terapi dingin es. Bisa juga kita berikan namanya TENS. TENS itu salah satu terapi fisioterapi elektroterapi yang intinya adalah memblokir rasa nyeri. Ya? Memblokir rasa nyeri. Kalau memang nyeri yang hebat sekali, kita bisa kasih TENS. Kemudian bisa kita kasih tapping, perekat, pita, untuk membatasi, untuk bisa mengimobilisasi jaringan yang cedera. Kemudian bisa memberikan manual terapi atau mobilisasi sendi grade 1-2. Nah, lalu kita bisa berikan passive exercise, latihan-latihan pasif. Kemudian positioning. Nah, positioning ini penting Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan saya juga bahwa ketika dalam masa imobilisasi, masa istirahat, lalu kita kasih posisi yang tidak benar, maka setelah sakitnya selesai, timbul problem baru. Ya? Itu. Kemudian posisi di mana sendi itu dalam keadaan yang rileks, yang semuanya unsur baik otot maupun ligamen dalam keadaan yang maximally low spec position MLPP. Kemudian karena masih ada nyeri, maka kita bisa kasih statik atau isometrik kontraksi, atau yang bisa dikenal dengan hold relax, hold relax teknik. Lalu kita bisa kasih olahraga atau aerobic exercise bagian yang sehat. Itu pada fase 1. Nah, pada fase kedua itu bagaimana kita mengembalikan kemampuan geraknya dia. Bagaimana mengembalikan lingkup gerak sendinya, LGS-nya. Ya. Apa intervensinya, terapinya? Nah, kalau masih nyeri kita masih lanjutkan dengan TENS, ya, Trans Electrical Nerve Stimulation. Lalu kita juga bisa berikan mobilisasi sendi grade 3 dan 4. Lalu kita sudah mulai kasih gerakan aktif, latihan-latihan aktif, dan contract relax and stretching. Kemudian latihan-latihan tanpa atau beban yang minimum. Latihan tanpa beban atau dengan beban tapi minimal. Lalu latihan-latihan yang bersifat close kinetic chain dan latihan-latihan stabilisasi. Ya. Pada fase 3, itu tujuan kita terapi adalah untuk meningkatkan misalnya kekuatan ototnya, daya tahan ototnya, muskuloskeletal, atau meningkatkan powernya. Nah, maka kita sudah mulai latihan strengthening dengan prinsip apa? Progressive resistance exercises, PRE. Kemudian dengan teknik open kinetic chain. Kemudian latihan-latihan endurance, baik untuk muskuloskeletal maupun latihan-latihan cardiopulmonal endurance. Kemudian latihan-latihan ketangkasan dasar olahraga dari atlet tersebut, misalnya latihan lari, atau squat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir fase 4 ini itu bagaimana supaya atlet itu kembali ke olahraga, return to sport. Nah, kita akan lanjutkan latihan-latihan strengthening, latihan-latihan strengthening dan flexibility sudah mulai masuk. Kemudian latihan-latihan ketangkasan tingkat lanjut seperti latihan-latihan pliometrik. Kemudian latihan lari tingkat lanjut dengan tambahan hambatan, sudah mulai ada hambatan. Kemudian latihan olahraga-olahraga spesifik sesuai kebutuhan atlet tersebut. Kalau atlet bola, maka apa? Atlet bela diri apa? Yang spesifik, latihan spesifik. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa sebelum atlet itu kembali ke olahraganya, apakah membutuhkan alat-alat bantu, misalnya
apakah perlu knee decker, apakah perlu tapping dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu, untuk supaya kita bisa menangani cedera olahraga dengan baik dan tepat, maka pemahaman-pemahaman tentang biomekanik dan kinesiologi terapan itu penting. Ya. Lalu penerapan sport science dan sport teknologi dalam olahraga. Lalu kita harus tahu jenis atau cabang olahraga yang kita tangani. Atlet kita tangani olahraga apa nih? Apakah lari, runner, apakah bela diri, ya, pencak silat, karate, tinju, apakah dia seorang atlet sepeda dan lain sebagainya. Kemudian jenis cederanya bagaimana? Ya, jenis cedera ini terkait dengan spesifikasi jaringan. Apakah yang cedera itu ototnya? Apakah itu tulangnya? Apakah itu ligamennya? Karena penanganannya berbeda-beda. Lalu kita terkait dengan patologinya pun berbeda. Ya, patologinya berbeda. Lalu kita tentu harus paham bagaimana fase penyembuhannya. Kita sudah pada fase apa nih? Berarti fase ini latihannya harus apa? Kemudian intervensi atau metodologi, jenis terapi yang tepat, efektif dan efisien dan aman bagi atlet dan juga bagi terapisnya. Terkadang Bapak Ibu sekalian, karena ini atlet, maka kemampuan untuk menghandle seorang atlet itu butuh kemampuan tersendiri dari seorang terapis. Ya. Karena baik dari aspek strength-nya, misalnya, atau agility-nya, endurance-nya itu akan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada orang normal. Maka kita pun harus hati-hati. Jangan sampai misalnya kita latihan beban, misalnya dengan beban secara manual, kan nggak mungkin. Harusnya beban secara mekanikal, pakai alat misalnya, sehingga terukur berapa pounds atau berapa kilogram, misalnya, gitu ya. Ketika demikian juga ketika posisi menghandle pasien juga harus diperhatikan, jangan sampai habis pasiennya sembuh, kitanya yang kena low back pain misalnya, atau shoulder pain dan lain sebagainya. Lalu tentu Bapak Ibu, skill dari terapis ini penting, karena jujur saya harus sampaikan bahwa kami fisioterapis ini perlu seni, ada seni, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di dalam menghandle pasien, teknik-teknik tertentu, sehingga jangan sampai tadi saya sampaikan kita salah, tinggal nggak ngerti teknik, akhirnya begitu misalnya atletnya badannya besar tinggi, fisioterapisnya kecil pendek. Nah, bagaimana caranya? Itu ada teknik-teknik tertentu. Bagaimana memanfaatkan body mekanik, sehingga benar-benar energi cost kita sedikit, tetapi hasilnya adalah maksimal. Gitu. Lalu tidak kalah pentingnya adalah dosimetri, penerapan dosis di dalam memberikan terapi pada pasien, baik menggunakan elektroterapeutik, misalnya menggunakan peralatan yang listrik misalnya, itu juga harus paham benar bagaimana frekuensi, bagaimana intensitasnya, time-nya, tipenya, repetisinya bagaimana, kemudian sesinya bagaimana, berapa sesi. Kalau misalnya kita latihan terapi latihan, misalnya kita latih pasien suruh lari misalnya, atau latihan strengthening misalnya, ya kan? Nah, berapa kali seminggu? Kita ingin membangun apa nih? Adaptasi neuromuskular atau apa? Nah, ini penting. Kemudian intensitasnya berapa? Berapa lama? Kemudian volume latihannya bagaimana? Repetisinya bagaimana? Sekali latihan berapa sesi dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka diharapkan tentunya presentasi sport injury akan menurun, biaya perawatan akibat sport injury juga akan lebih kecil, sehingga atlet bisa mencapai peak performance yang bisa mengukir prestasi yang maksimal. Demikian Bapak Ibu, stop sport injury. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.